3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Nabil. Saya Muhammad Jeki Mahfuz. Saya Muhammad Alfiandi. Saya Muhammad Halis Islami. Saya Noval Aryoda. Kami akan menjelaskan secara singkat tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan secara singkat tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Sebelum itu, kalian harus tahu apa itu Khulafaur Rasyidin. Dalam bahasa Arab, Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa yang berarti para khalifah dan ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah yang ditunjuk umat Islam untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. 4 khalifah tersebut yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah kita mengenal apa itu Khulafaur Rasyidin, mari kita lanjut ke topik utama, yaitu substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Khalifah pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir di Mekah tahun 573 Masehi dari keturunan Bani Tamim, subsuku bangsa Quraisy. Abu Bakar memiliki gelar As-Siddiq yang diberikan karena sifatnya yang selalu membenarkan segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan melalui pemilihan secara musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar dibayat sebagai khalifah pertama pada 11 Hijriah atau 632 Masehi. Masa pemerintahan Abu Bakar banyak terjadi kemurtadan. Kemudian muncul 2 golongan yang menonjol, yaitu golongan yang tidak mau membayar zakat dan pengikut Nabi palsu. Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Substansi dan strategi dakwah. Bidang militer, memerangi orang murtad dan mengirimkan pasukan untuk berperang dengan pasukan Romawi dan Persia. Bidang agama, kebijakan menghimpun Al-Quran. Bidang ekonomi, hasil zakat dijadikan pendapatan negara yang disimpan di Baitul Mal dan langsung didistribusikan. Bidang politik, membagi wilayah kekuasaan menjadi beberapa provinsi. Bidang pendidikan, adanya lembaga pendidikan yang disebut kutab. Bidang yudikatif, fungsi sebagai kehakiman dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. Akhir hayat Abu Bakar As-Siddiq. Di akhir hidupnya, Abu Bakar menderita sakit keras dari tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah, bertepatan dengan 12 Agustus 634 Masehi. Beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah tahun 584 Masehi. Umar dikenal sebagai seorang pemberani. Orang-orang menjulukinya sebagai si singa padang pasir. Pengangkatan Umar bin Khattab. Pemilihan Umar bin Khattab sebagai khalifah dilakukan dengan cara penunjukan langsung dari Abu Bakar. Permasalahan yang dihadapi Khalifah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid yang bergelar Syaifullah al-Maslul dicopot dari jabatannya sebagai panglima besar setelah takluknya wilayah Irak. Terjadi musibah paceklik yang berlangsung selama 9 bulan. Musibah ini mengakibatkan kekeringan dan kelaparan. Substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Bidang agama, penetapan tahun baru Hijriyah. Bidang hukum, Umar bin Khattab menyusun sebuah risalah dengan sebutan Risalatul Qada. Bidang politik, menyusun beberapa lembaga masyarakat seperti lembaga militer atau Diwan al-Jun. Bidang militer, membuat pangkalan militer dalam suatu kota. Akhir hayat Umar bin Khattab. Beliau wafat tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, tanggal 25 Zulhijjah setelah diserang Abu Lu'lu'ah saat memimpin salat subuh di Masjid Nabawi. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Taif tahun 574 Masehi, memiliki gelar Dzun-Nurain yang berarti pemilik 2 cahaya. Pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Penunjukan Utsman diangkat atas penunjukan tidak langsung dengan melalui badan syura yang dibentuk Umar. Tantangan yang dihadapi Utsman dalam menjalankan tugas kepemimpinan, Utsman banyak menghadapi masalah politik seperti fitnah. Substansi
dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Bidang agama, kebijakan tadwinul Quran, kodifikasi Al-Quran dan melakukan perluasan Masjidil Haram. Bidang politik, melakukan pengangkatan para amir gubernur pada tiap provinsi. Salah satunya adalah Nafi bin Al-Khuzai, amir wilayah Mekah. Bidang militer, kebijakan pembentukan angkatan laut. Akhir hayat Utsman bin Affan. Utsman wafat sebagai syuhada pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah pada usia 82 tahun. Para perompak yang mengepung rumah Utsman menyerang Utsman yang sedang membaca Al-Quran hingga beliau mati syahid. Yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Makkah tahun 603 Masehi. Ali dinikahkan dengan Fatimah, putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dikaruniai 2 orang anak yang bernama Hasan dan Hussein. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib awalnya sempat menolak diangkat menjadi khalifah, namun Ali didesak oleh kaum muslimin. Tantangan. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, banyak terjadi kekacauan yang mengganggu stabilitas pemerintahan. Substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Berbeda dengan ketiga khalifah pendahulunya yang dapat dikatakan cukup mulus dalam sukses, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah di tengah berbagai kekacauan, pertentangan dan kebingungan umat. Ali mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menanggulangi berbagai kebijakan sebagai berikut. Berusaha mengembalikan persatuan dan kesatuan umat Islam. Tanah pemberian Utsman ditarik kembali. Penguasa provinsi yang diangkat Utsman diganti dengan orang baru. Melakukan pembangunan, mengatur tata pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat. Akhir hayat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib wafat karena diserang Abdurrahman bin Muljam yang berasal dari golongan Khawarij saat mengimami salat subuh di Masjid Kufah. Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanyalah korban. Mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, mohon dikembalikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.